Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah nyata kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata mengerikan. Saat jasadnya dimandikan, alat vital gadis SMA itu membusuk. Ternyata perkara ajal memang tidak ada yang tahu kapan waktunya dan bagaimana cara kita menemuinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling masyhur, manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kendati demikian, urusan mati bukan hanya sekedar membicarakan aib seseorang, namun semestinya yang masih hidup menjadikan nasihat dan pelajaran penting dari kisah tersebut agar tidak terjerumus dalam lembah nista. Seperti kisah berikut ini yang dilansir dari kisahnyata.com. Diceritakan oleh Wulan, nama samaran, teman seorang gadis SMA yang bernama Mawar, nama samaran, merupakan anak dari Bu Yeni, nama samaran. Gadis SMA cantik ini tak disangka, sesampainya di sekolah ditemukan pendarahan di kamar mandi dan dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya, hingga di rumah sakit, nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia. Mawar ini adalah anak pertama Bu Yeni dan beliau sangat menyayanginya. Sifat Mawar ini sedikit tidak baik sebagai seorang wanita karena merasa tidak mendapat kasih sayang semenjak ayahnya meninggal 3 tahun yang lalu. Karena itu, demi mencari perhatian, Mawar kerap kali bergonta-ganti pasangan. Pada suatu hari, Mawar pulang sekolah dan baru sampai di rumahnya pada pukul 8 malam. "Dari mana saja kamu nak? Kok pulangnya malam sekali?" tanya Bu Yeni pada Mawar. "Ada pelajaran tambahan Bu, udah dulu ya, aku mau tidur, ngantuk," jawab Mawar sambil masuk ke kamarnya. "Kamu gak makan dulu?" tanya Bu Yeni. "Udah kenyang," jawab Mawar sambil menutup pintu kamarnya. Keesokan harinya, Bu Yeni mendengar suara orang muntah-muntah. Setelah dicek, ternyata suara itu adalah suara Mawar dari dalam kamar mandi. "Kenapa kamu Mawar, kok muntah-muntah gitu?" tanya Bu Yeni ketika Mawar keluar dari kamar mandi. "Cuma masuk angin aja Bu," jawab Mawar. "Kalau kamu sakit sebaiknya jangan sekolah dulu," kata Bu Yeni. "Aku nggak apa-apa kok Bu, nanti juga hilang sendiri," jawab Mawar. Akhirnya Mawar pun berangkat sekolah, walaupun ibunya sangat cemas melihat kondisi anaknya itu. Tepat pukul 11 siang, tiba-tiba telepon rumah Bu Yeni berdering. "Halo, apa benar ini dengan Bu Yeni?" "Ini saya Wulan, teman sekolahnya Mawar Bu," tanya Wulan. "Iya benar nak, memangnya ada apa?" jawab ibunya. "Begini Bu, Mawar mengalami pendarahan dan sekarang sedang di UGD," jawab Wulan. "Astagfirullah, kok bisa pendarahan? Memangnya ada apa dengan Mawar?" tanya Bu Yeni. "Mawar melakukan aborsi Bu, dia hamil 2 minggu," jawab Wulan. "Ya Allah, siapa yang menghamilinya?" tanya Bu Yeni. "Nanti aku ceritain, sebaiknya ibu segera ke sini," jawab Wulan. Kemudian beliau pun berangkat menuju rumah sakit tempat Mawar dirawat. Sesampainya di sana, Bu Yeni langsung menuju UGD dan di sana beliau bertemu dengan Wulan. "Gimana ceritanya Mawar bisa hamil?" tanya Bu Yeni. "Begini Bu, Mawar itu mempunyai cowok yang bernama Sandi dan mereka berdua telah sering melakukan hubungan suami istri selama mereka pacaran. Dan Sandi nggak mau tanggung jawab ketika tahu Mawar hamil saat Mawar cerita padanya di sekolah tadi. Oleh karena itu, Mawar nekat aborsi," jawab Wulan. "Astagfirullah, jadi Mawar berzina dengan Sandi. Mawar, kenapa kamu lakukan zina itu? Ayahmu di sana pasti sedih banget lihat kelakuan kamu kayak gini," kata Bu Yeni sambil menangis.
Sabar Bu, yang penting sekarang keadaan Mawar Bu. Semoga nyawanya bisa tertolong, kata Wulan menenangkan Bu Yeni. 2 jam lamanya mereka menunggu. Akhirnya dokter keluar dari UGD dengan wajah murung. Gimana keadaan anak saya dok? Tanya beliau. Maafkan kami Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin namun jiwa anak ibu tidak tertolong. Dia banyak kehilangan darah, jawab dokter. Kemudian Bu Yeni langsung masuk ke ruangan UGD ditemani oleh Wulan. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kenapa kamu tinggalin ibu secepat ini nak? Ibu tidak sanggup kehilangan kamu, kata Bu Yeni sambil memeluk jasad putrinya yang telah terbujur kaku. Sabar ya Bu, mungkin inilah takdir Allah untuk Mawar. Ikhlaskan kepergiannya Bu, kata Wulan menenangkan Bu Yeni. Kemudian tepat pukul 3 sore, jenazah Mawar pun dibawa ke rumahnya dengan diangkut ambulans setelah sebelumnya dilakukan visum. Sampai di sana, jenazahnya langsung dimandikan. Namun terjadi sebuah hal yang memilukan. Alat kelamin jenazah tiba-tiba membusuk, mengeluarkan belatung dan menebarkan bau tidak sedap, hingga orang-orang yang memandikannya menutup hidung karena tidak kuat dengan baunya itu. Melihat keadaan anaknya itu, Bu Yeni menjadi sangat sedih dan terpukul sekali. Namun beliau tetap tabah sambil terus membasuh tubuh anak gadisnya itu. Dan akhirnya tepat pukul 5 sore, jenazah Mawar selesai dimandikan, dikafani dan disolatkan. Kemudian jenazah Mawar langsung dimakamkan di pemakaman umum desa dengan diiringi rintik hujan dan tangis dari keluarga serta teman-temannya. Seorang gadis yang telah menjadi teman kecilku telah berpulang untuk selamanya. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.